Halo teman-teman semuanya, dan kita akan membahas latihan-latihan soalnya. Oke, di sini ada latihan soal aljabar tentang penguraian dan pemfaktoran, dan seterusnya kita akan membahas sedikit tentang sifat dan faktor bilangan. Oke, kita langsung bahas aja. Jika 4A sama dengan 3B, oke, maka dari sini eh, kita udah bisa lihat bahwa ini hanya sama dengan 3B per 4 ya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu ini, ya udah kita masukin aja kan, hanya ke sini. Nah, dengan hitung-hitungan nanti ada yang dicoret, ada yang habis kan. Nah, nanti dapat sesuatu lah. Tapi atau bisa juga kita lihat perbandingannya doang. Oke. Mana caranya? Ya udah, kita di sini tahu bahwa hmm, kita tahu bahwa A per B-nya kan udah kita tahu kan. A per B-nya kita peroleh atau R W sama dengan 3 per 4. Oke, berarti A-nya 3 kali sesuatu, B-nya kali 4 kali sesuatu kan ya. Ya udah, sekarang kita masukin aja. A per A kurang B kurang A kuadrat per A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, di sini kan dari sini kan kita tahu bahwa tadi apa? A-nya 3 kali sesuatu, B-nya juga kali 3 sesuatu. 4 kali sesuatu. Oke. 4 kali sesuatu. Gimana? Maka di sini diperoleh 3x per 3x kurang 4x kurang 3x kuadrat per 3x kuadrat kurang 4x kuadrat. Nah, gitu. Tadi sini x nanti habis. Ya, bisa kita tulis menjadi seperti ini ya. 3 per 3 kurang 4. Ini bisa juga 3 kuadrat per 3 kuadrat kurang 4. Oke, ini menjadi minus 3. Ini menjadi 9 per 7 ya. 7. Ini menjadi 21 dikurang 9 per minus 7. 12 per minus 7. Oke, selesai. Dulu nomor 1 udah mudah ya. Nomor 1 terlalu gampang lah. Nomor 2. Nomor 2 tentukan nilai X yang memenuhi. Oke, langsung aja. Berarti kita sederhanain dulu ya. Jadi 4 pangkat X tambah 3 per sama dengan 8 pangkat. Ya, kita tahu bahwa akar itu pangkatnya dibagi ya. Akar pangkat 4 berarti pangkatnya dibagi 4. Akar pangkat 2 pangkatnya dibagi 2. Akar pangkat 3 pangkatnya dibagi 3. Berarti ini pangkatnya dibagi 4. Maka X tambah 5 per 4. Terus ini kita samain dulu basisnya. Ini 4 ya. 4 ini bisa 2 pangkat 2 kan ya? Di 2 pangkat 2 ini teman-teman harus ingat juga eksponennya ya. Sifat eksponennya. Ini 8-nya 2 pangkat 3. Pangkat X tambah 5 per 4. Nah, sekarang kita udah tahu ya. Sekarang kita pangkat dipangkatin berarti dia pangkatnya dikali ya. Maka dia 2 dipangkat 2 kali X tambah 3. Ini 2 dikali 3 dikali X tambah 5 per. X tambah 5 per 4-nya masih dikali ini ya. Masih dikali pangkatnya ya. Bukan di bawah ya. Nah, sekarang dua yang udah sama berarti pangkatnya harus sama kan ya? Namanya juga persamaan kan? Maka di sini kita dapat persamaan 2 dikali X tambah 3 sama dengan 3 dikali X tambah 5 per. Dari sini 2X tambah 6 sama dengan 3X tambah 15 per. Kalikan semua ya. 3X tambah 3 kali 5. Sekarang kita peroleh. Apa yang kita peroleh di sini? Apa yang kita peroleh adalah kali silang 8 4 ya. 4 dikali 2X tambah 6 sama dengan ya seterusnya ya. Nanti teman-teman nanti dapat pasti X-nya sama dengan min 9 per 5. Nah, ini terlalu mudah juga. Ya, mudah juga ya. Nah, nomor 3, ini teman-teman harus pastikan dia
pokoknya jalankan aja persamaannya yang ditanya, tapi menggunakan persamaan yang diketahui. Berarti yang persamaan diketahui kan berarti A pangkat 3 sama A pangkat 3 dikurang A sama dengan A ya. Sama dengan 1, sorry. Kali sini A pangkat 3 sama dengan A tambah 1. Artinya A pangkat 3 sama dengan A tambah 1. Oke, sekarang kita masukin ke sini nih. Kali di sini kita dapat, oke, sekarang kita jalankan yang soalnya. A pangkat 4 tambah A pangkat 3 dikurang A pangkat 2 dikurang 2A plus 1. Oke. Apa yang bisa diubah? Ubah, teman-teman. A pangkat 4, ya udah A pangkat 4 doang. A pangkat 3 kita ubah A tambah 1 ya. A tambah 1 dikurang berat dikurang 2A plus 1. Sekarang sama dengan A pangkat 4. Oke, sekarang kita sesuaiin aja dulu ya. A pangkat 4, A dikurang 2A minus A ya. Minus A. Minus A ini tinggal, ini 1 kurang 1, 0. Kita tinggal ini ya. Oke, sekarang A pangkat 4. A pangkat 4, kalau misalnya teman perhatikan, maka dia, ini apa bisa kita uraikan menjadi A dikali A pangkat 3 kan ya. Dikurang A dikurang. A dikali A pangkat 3 tadi kan A tambah 1 kan ya. Jadi A kurang A kurang dengan, sorry, di sini kita tahu bahwa ini tambah satu ya, bukan 1 kurang 1 ya. 1 tambah 1 ini 2 ya. Sorry, ini 2 tambah 2. Sorry. Maka di sini tambah 2 juga ya. A pangkat 2 ditambah A dikurang A kuadrat tambah 2. Oke, sama dengan, dengan mati kan A kuadrat kurang A kuadrat habis 0, 0, 0. Maka tinggal 2. Selesai ya. Nah, ini tinggal manipulasi doang. Nomor 4. Ini nomor 4 kita juga. Oke. Nomor 4. Oke, A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Kita ingat lagi bahwa A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu bisa kita jabarin menjadi A tambah B dikali A kuadrat kurang AB plus B kuadrat. Oke, ya, ingat kembali kok teman-teman ya. Ingat kembali. Maka, atau teman-teman juga ingat bentuk ini kan. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu sama dengan apa? Sama dengan A kurang B dikali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Ya, sekarang kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang sebelah kiri ini. Nah, A pangkat 3 tambah B pangkat 3 itu sama dengan A tambah B kali A kuadrat kurang AB tambah B kuadrat. Maka, kalau misalnya kita masuk ini, A tambah B sama dengan 1, maka misalkan 1 ya, sama dengan 1 dikali A kuadrat tambah B kuadrat 5. 5, AB-nya nggak ada, berarti ya tetap dulu saja ya, AB. Maka A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama dengan 5 dikurang AB. Apakah selesai sampai sini? Belum ya. Kita harus cari AB-nya. Dari mana lihat AB-nya? Kita tahu dari sini. Dari sini. Nanti kita tahu persamaan dari sini. Hubungan yang persamaan satu ini, kita persamaan satu sama persamaan 2. Apa hubungannya? Nah, kita lihat aja. Apa hubungannya dari persamaan satu itu? A tambah B sama dengan 1. Itu bisa kita kuadratkan kan keduanya. Oke. Maka di sini A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB sama dengan 1. Kan muncul AB-nya kan? Sehingga kita dapat mencari AB-nya nih. A kuadrat tambah B kuadrat 5, 2AB sama dengan 1. Oke, AB-nya nanti di sini dapat 1 kurang 5 minus 4 per 2 kan? Minus 2. Maka AB-nya minus 2. Maka di sini kita dapat A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama dengan 5 dikurang minus 2. Maka ada jawabannya 7. Ya. Nomor 5. Nomor 5 ya udah, nomor 5 ini kita ini terlalu mudah sih sebenarnya. A tambah 1 per A sama dengan 3. Oke, supaya muncul A kuadrat tambah B tambah 1 per A kuadratnya, ya udah kita tinggal kuadratin doang. Kuadrat kuadrat. Oke. Oke. Kita ingat lagi ya, bentuk X tambah Y pangkat 2. Apa bentuk X pangkat Y pangkat 2? X kuadrat ditambah 2 kali X kali Y tambah Y kuadrat. Ya kan? Berarti dia di sini, kalau kita ikutin bentuknya, berarti A pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali 1 per A ditambah 1 per A kuadrat. Sama dengan 3 pangkat 2, 9. Oke, A kuadrat. Ini ada yang habis ya. A sama A habis. Maka dia 2 aja. 2 aja. Apa? Kita pengen A kuadrat tambah 1 per A kuadrat kan ya.
maka 2-nya bisa pindah ruas dengan 9 kurang 2. 7. Ya, jadi ini juga mudah. Yang penting dijalankan aja. Kalau ada muncul ide, jalankan dulu. Jangan ditahan-tahan idenya kan. Nah, dia dapat 7 gitu ya. Nomor 6. Ini kita masuk ke bilangan sifat bilangan ya sebenarnya. Oke. Dan juga dikombinasikan dengan persamaan kuadrat. Oke. Dua akar persamaan kuadrat adalah bilangan prima. Berarti X1, X2 yang kita anggap X1, X2 itu adalah akar-akar. Ini akar-akar, akar-akar bernilai prima ya, bilangan prima. Banyaknya kemungkinan dari K. Ya udah. Sekarang kita tahu bahwa dari persamaan kuadrat itu kita tahu bahwa X1 tambah X2 min B per A kan ya. Min B per A berarti minus dari kalau misalnya dari ya sebagai catatan ya. Catatan pengingat. Misalnya kita punya AX kuadrat. Catatan AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0 dengan akar-akar X1, X2, maka dia di sini X1 tambah X2-nya min B per A, X1 kali X2-nya C per A. Oke, maka dari persamaan ini kita dapat min B per A-nya berarti minus 2011, 1 kan ya? Dengan 2011, 1 kali X2-nya C per A, maka K per 1 dengan K. Oke, sekarang kita lihat aja. X1 tambah X2 sama dengan 2011. Oke, kita cek aja ya. X1 tambah X2 sama dengan 2011. Nah, kita tahu ini prima kan ya. X1 prima, ini juga prima. Nah, karena dia prima-prima, maka eh, maka dia penjumlahnya 2011 kan ya. Oke. Prima-prima penjumlahan 2011. Nah, ini kan 2011 ini kan ganjil kan ya. Ganjil. Nah, ganjil kan. Ganjil. 2011 kan ganjil. Maka penjumlahannya nggak boleh dong. Ganjil tambah ganjil. Ya enggak? Setelah kita maksudnya nih, ganjil, ini ganjil. Prima kan ganjil sama prima kan eh, semuanya kan ganjil kan kecuali dua. Kecuali dua. Prima kan ganjil semua kecuali dua. Nah, misalnya kita nggak pakai duanya, maka dia ganjil semua ya. Ganjil tambah ganjil, maka bisa nggak ganjil? Mungkin kan. Maka dia di sini ganjil harus ditambah genap. Maka di sini ganjil genap atau genap ganjil. Nah, maka di sini haruslah X1 X2-nya sama dengan 2 sama 2009 ya. Ya kan? Genapnya kan pasti angka 2. Gak mungkin bilangan prima itu selain 2 gak ada kan yang genap. Maka dia 2 sama 2019. Maka X1 X2-nya, oke, X1 X2-nya itu 2 sama 2009 atau 2009,2. 2009 atau sama 2 ya. Artinya di sini tulisannya ini bisa X1-nya 2, X2-nya 2009 atau satunya 2009 dan X2-nya 2 gitu. 2-nya sama dengan 2 gitu. Maka X1 kali X2 sama dengan kemungkinannya cuma 2 kali 2009 atau 2009 kali 2 sama dengan 4018. Nah, berapakah nilai K-nya? K-nya ya ini kan. K-nya ini. Ini sebenarnya K. Berarti banyaknya, kalau misalnya ditanya banyaknya berarti cuma satu. Banyaknya mungkin dari K maka ada satu. Saya. Nah, ini gitu juga guys ya. Tentukan hasil kali. X1 tak, oke, kita anggaplah dia jalan prima X1 tambah X2 sama dengan 12, 3, 4, 5. Oke, ini ganjil ya, ganjil. Gak mungkin ya ganjil tambah ganjil, ini pasti salah kan? Salah. Maka dia harus ganjil tambah genap. Atau genap tambah ganjil deh, terserah. Genap tambah ganjil juga boleh. Nah, ini bisa. Nah, di sini haruslah salah satu dari X1, X2 itu adalah 2 kan?
Bilangan genap yang prima cuma 2 ya. Maksudnya cuman angka 2 gitu ya. Wah, maka bilangan salah satunya lagi adalah 12 4, maka dia pasangan bilangannya adalah 2 dan 1 2 3 4 3. Ya, hasil kalinya sama dengan, nah, kita perlu nggak mencek lagi apakah 1 2 3 4 3 ini prima? Apakah 12.343 ini prima? Nggak usah cek lagi ya. Ini pasti prima. Kenapa pasti prima? Karena soal yang menyatakan. Karena soal menyatakan dia prima. Jadi nggak usah dicek lagi. Tinggal hasil kalian. 2 dikali 1 2 3 4 3 dengan 2 4 6 8 6. Ini sama 6 sama 7. Hampir sama ya. Sama soal sebelumnya. Oke. Ini banyak faktor positif. Oke. Banyak faktor positif. Kita udah tahu ya. Tinggal kita cari dulu faktor-faktor dari 23. 23 ini kita buat ke faktor sesi prima. Bagi 7 ya. Bagi 7 menjadi 289. Dibagi 17 saya. Nah, ini udah faktor sesi prima nih. Ini 7 dikali 17 pangkat. Oke. Ini 7 pangkat 1 ya guys. Maka di sini kita tahu bahwa kalau misalnya kita gunain formulanya tinggal 1 tambah 1. 2 kali 3 ya 6. Atau kalau misalnya kalian lupa apa ya, formulanya tinggal kita lihat aja faktornya kan. Faktor itu pasti dia pembangunnya adalah faktornya pasti 7 pangkat sesuatu ya. Pangkat sesuatu sama kali 17 pangkat sesuatu. Nggak mungkin kan kali 5 pangkat sesuatu atau kali kali 3 pangkat sesuatu karena dia faktornya hanya 7 dan 17 faktor primanya. 7 sama 17 nggak ada yang lain kan. Membentuknya faktor prima gitu. Maka 7 pangkat berapa nih faktornya? Pasti dong nggak mungkin lebih dari 1. Maka 7 pangkat berapa faktor-faktornya? Mungkin yaitu 7 pangkat 0, 7 pangkat 1 kan ya. Nah, ini 17 gimana? 17 bisa 17 pangkat 0, 1 gitu ya. 1, 2. Artinya faktor-faktornya itu bisa 7 pangkat 0 kali 17 pangkat 0 atau 7 pangkat 0 kali 17 pangkat 1 ya kan ya. Itu adalah faktor-faktornya, kombinasinya. Maka banyaknya kombinasinya adalah berarti ada tinggal dikalikan kan. Ini banyak tempat ini ada 0 sama 1, maka ini 2 dikali banyak faktornya. Banyak faktor. 2 kali ini 3. Dengan 6. Ada 6 faktor positif. Yes. Nomor 9. Ada berapa banyak faktor positif dari 2 pangkat 7, 3 pangkat 5, 5 pangkat 3, 7 pangkat 2 yang merupakan kelipatan 8/40. Oke. Sekarang kalau misalnya kita uh, tinggal lihat banyak faktor positif dari ini, ya kan? Maka tinggal 8 dikali 6 dikali 4 kali 3 ya. Tapi kan ada syaratnya nih. Kelipatan 8/40. Oke, sekarang kelipatan 80, 40. 8/40. Nah, 8/40 ini kita cari dulu nih. Apa aja pembangun primanya. Kita bagi 2, 4, 22, 2, 105, 3, 35, 5. Oke, sekarang berarti ini 8/40 ini 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Oke, sorry. Sekarang 3 tinggal faktornya. Faktor kelipatan faktor ya. Faktor kelipatan 80 ya. Kelipatan 8/40. Maka setidaknya eh, berarti dong, berarti dipastikan faktornya itu dia 2 pangkat 3. Nggak mungkin dong dia pembangunnya 2 pangkat 2 kan ya. Ya kan? Dari pangkat 2 pangkat 2 nggak mungkin. Karena dia pasti dia bukan faktor bukan kelipatan 8/40. Kalau misalnya kita bangun dari 2 ya, maka dia 2 pangkat 2 pangkat itu bisa kayak kayak logika yang sama ya. Atau mungkin boleh gini dulu ya. Faktor itu adalah pembangunnya pasti primanya 2, 3, 5, 7 ya.
2357. 2357. Oke, pangkat sesuatu, pangkat sesuatu kan? Pangkat sesuatu, pangkat sesuatu, pangkat sesuatu, pangkat sesuatu. Nah, sesuatunya nih, kalau dia cuman gak ada keterangan nih, gak ada keterangan 840, maka dia tinggal bisa 0 sampai 7, kalau 3-nya 0 sampai 5, kalau 5-nya 0 sampai 3, 7-nya 0 sampai 2. Tapi kalau ada keterangan ini, kelipatan 840, maka dia setidaknya dia 2 pangkat 3 kan? Berarti dia 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai 2 pangkat 7. Maka di sini dia harus kelipatan 840-nya dari 3, di sini 3. Oke, kita buat ya. 3, 4, 5, 6. Oke, supaya lebih singkat, lebih enak dilihat ya. 3 sampai 7. Kalau 3-nya berarti 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5. Kalau 5-nya 1 sampai 3, 1 sampai 2. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman nanti ketemu soal misalnya kan kelipatan sekian, kelipatan yang mana faktornya ada dua, dua nih. Dan itu dua, berarti dia cuma dua doang kan yang bisa. Ataupun di sini nanti dua, berarti dari sini 2 sampai 3 doang kan. Maka menyesuaikan aja soalnya. Maka ini ya, eh, ini nih. Maka 3 sampai 7 ada berapa bilangan tuh? Ada 5 bilangan. Ada kali sampai 5 ada 5 bilangan juga. 1 sampai 3 ada 3 bilangan. 1 sampai 2 2 bilangan. Maka dia tinggal 5 dikali 6 100. Ya. Oke, soal terakhir nih. Soal terakhir ini ya memang agak susah. Yang bulat positif A dan B berturut-turut mempunyai faktor positif sebanyak 18 dan 12. Jika pembagi persekutuan terbesar adalah 24, maka kebetulan. Oke. Sekarang kita tahu bahwa A-nya kita nggak tahu berapa. Pokoknya A itu faktor positifnya ada 18. Oke. Kita nggak tahu nih berapa pangkat berapa kali berapa pangkat berapa pembangunnya. Maka pokoknya ada 18 ya. 18. B-nya B-nya kita nggak tahu ada berapa, kita nggak tahu pangkat berapa, yang penting dia ada 12 ya. Nah, FPB-nya kita tahu nih, FPB-nya PBA, B-nya adalah 24. Yang mana 24 itu bisa kita menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Nah, berarti kalau kita mencari FPB maka dia harus ada faktor yang sama dengan pangkat yang besar. Kecil ya, terkecil, sorry. Kecil. Maka, contoh nih, misalnya yang paling kecil itu ada di A, artinya 2 pangkat 3 nih. 2 pangkat 3. Kali sesuatu, kita nggak tahu kalau sesuatu. Maka mungkin nggak faktor positifnya ada 18. Nah, gimana cara memastinya? Kita lihat aja nih, bagaimana dari cara eh, mencari banyak faktor positif, maka angkanya tambah satu ya. Kita tambah satu, 4 dikali sesuatu kan. Ini 4 dikali sesuatu, bisa nggak sama dengan 18? Nggak mungkin kan dia per kan? Nggak mungkin, karena dia pasti angka ini adalah bilangan bulat. Maka di sini dia nggak mungkin hanya mengandung 2 pangkat 3. Oke? Nggak mungkin, maksudnya hanya itu nggak mungkin eh, fak, eh, primanya itu, prima duanya itu pangkatnya 3. Oke, maka dari kedua ini yang mungkin untuk menjadi faktor terbesar ya, atau faktor yang sama yang punya pangkatnya 3, 2 pangkat 3, maka dia di B ya. Karena di B masih bisa nih, 4 kan, 4 dikali suatu kan bisa kan, masih bisa 12, 4 dikali 3. Ya, 4 dikali 3 masih bisa. Maka dia ada di B. Seperti itu. Nah, sekarang 3 nih. 3 berarti merupakan faktor yang sama di A sama B dengan pangkat terkecilnya ada 1 ya. Manakah 3 pangkat satunya ini? Maka kita misalkan nih, misalkan dulu di B kali 3. Mungkin nggak
di B. Sekarang mungkin nggak di B. Oke, sekarang kita cek ya. 3 pangkat 1. 2 pangkat 3. Berarti dia di sini 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 1. Berarti kita di sini lihat bahwa cara mencari faktor positifnya sih 4 dikali 2 ya. 4 dikali 2 dikali sesuatu dong. Bisa nggak sama dengan 12? Nggak mungkin kan 4 kali 2 kali 8 kali. Berarti per kan? Berarti nggak mungkin kan 12. Maka di sini 3 pangkat 1 nggak bisa. Maka 3 pangkat 1 3 pangkat 1-nya wajib di A. Ya, wajib di A. 3 pangkat 1. Sekarang kita harus pastiin supaya FBP-nya 2 pangkat 3, maka kita seperti ini di sini 2 pangkat 3 tambah A ya. Gak mungkin dia di bawah 3 kan. Maksudnya sini adalah bisa bisa 2 pangkat 3 tapi bisa 2 pangkat 3 nggak, tapi nggak bisa di bawah 2 pangkat 3. Artinya dia nggak bisa 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 1 karena dia di sini supaya FBP-nya 2 pangkat 3 kan. Ini pun gitu juga, B-nya juga 3 pangkat 1 tambah sesuatu. Tambah B, kita boleh. Sesuatu. Nah, eh, supaya dia 18, ini kan udah 2 nih. 2 dikali berapa supaya 18 ya? 2 dikali berapa supaya 18. Oke, bisa nggak? Berarti kan banyaknya kemungkinan 2 kali berapa supaya 18? Bisa kan 2 kali 9 atau 2 kali 3 kali 3. Oke, sekarang boleh nggak pakai yang ini? Kita cek aja nih. Ini 23 kan? 3 ini pasti minimal 4 ya. 4 dikali sesuatu. 4 dikali 2 atau 5 kali 2. Ya kan? Nggak mungkin. Pasti nggak mungkin nih. Ya, nggak mungkin 3 nih. Maka di sini wajib 2 kali 9. Maka yang ini dipakai. Ini nggak akan mungkin terjadi. Maka 2 kali 9. Maka di sini 8 ya. Maka hanya 8. Maka di sini harus 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 1. Nah, ini pun gitu juga. Maka di sini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat. Ini cuman ada 3 kali 4 ya. Kali 4. Sorry. 4 kali 3. 4 kali 3 kan. Ini udah 4. Berarti ini udah 4. Berarti 3 pangkat 2. Wajib. Sekarang KPK-nya kita cari. KPK-nya berarti A, B. KPK A 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 2. Seperti itu. Ini kalau kita kalkulasi, kalau kita hitung, ini menjadi, sorry, nggak boleh pakai kalkulator guys ya. Jadi 16,256 kali 9. Ya 54, 54, 45, 50, 23. 2.304. Benar gak ya? Oke, benar ya. Gitu. Ini teman-teman boleh di eh, dipertanyakan di kolom komentar atau langsung tanya kakak aja nanti. Kasih. Kesetiaan